sepatu baru dipoto, cetret, ya, jadi status sepatu Akoh new, yeah. Kata orang yang lihat tetap aja ukurannya 37, kecil banget kayak gitu. Jangan, ya ini kita nggak pengen viral lah. Apa sih manfaatnya? Nggak ada manfaatnya. Masa depannya akan datang itu tergantung apa yang kita perbuat pada hari ini. Makanya sering dibilang juga, mayazro yahsud, siapa yang nanam dia pasti manen. Ya, kamu pengen apa sih? Pengen mangga. Ya, ada dua cara. Yang pertama cari duit, beli, jangan minta kan gitu. Yang kedua tanam pohon, petik, sama-sama punya judulnya. Tapi kalau kita punya duit, bangga bisa beli mangga, apalagi yang pakai stiker tuh. Mangga sekarang kan dibedainnya kan stiker sama itu ya. Padahal mah tukangnya juga yang nempelin. Kita aja korban stiker, ya. Emang selalu jadi kasus korban emos dapat stiker mulu. Ya banggalah punya duit bisa beliin orang tua mangga yang pakai stiker. Bangga, anak minta mangga kita bawa ini, bawa lu tuh beli mangga yang ada stikernya. Gak usah ngiri sama orang tua temen mah nggak ada stikernya. Anak saya kalau di rumah gitu ngomong, Buya yang pakai stiker tar sih bilang gitu. Salah tempel ya, Hello Kitty, ini apaan nih gitu stiker. Ya, jujur loh, tapi bu ya, metik mangga dari pohon yang kita tanam ketika sudah matang lebih nikmat ketimbang beli. Susah diuntai dengan kata-kata yazro yahsud. Itu hidup dan itu pasti terjadi. Maka Allah mengatakan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, Allah pasti berikan kehidupan yang baik. Nah Allah kalau sudah pakai bahasa lam taukid dan nun taukid, ada dua penekanan ya dalam satu kata, udah nggak bakal bohong. Allah mah nggak bakal dusta. Nah tapi kalau kenyataannya saya nggak merasakan yang dijanjikan, lu yang salah berarti, bukan Tuhan yang disalahkan. Tuhan nggak pernah salah. Wa marabbuka bizolamin lil abid. Kamunya yang kadang-kadang pengen mateng karbitan. Kalau nggak ada yang kenal, tinggal gue ganti status mulu pengen viral. Sabelu kan gitu. Foto sama anak pegang piala, biar dunia tahu, kata dunia siapa sih kan begitu. Ya kali orang tahu just info, takut ada yang nyari, nih gue lagi ngambil rapot anak kan begitu ya. Ya boleh orang tahu, memang dikasih tahu kalau nggak tahu kan. Tapi kan kalau hukum asal orang nggak tahu mau ngapain? Nggak ada untungnya sama sekali. Gara-gara cuma cat rumah diganti, cetret di foto biar viral, biar orang tahu rumah gue sekarang warna krem gitu loh. Astagfirullahaladzim, subhanallah. Sepatu baru dipoto, cetret, ya, jadi status sepatu Akoh new, yeah. Kata orang yang lihat tetap aja ukurannya 37, kecil banget kayak gitu. Jangan, ya ini kita nggak pengen viral lah. Apa sih manfaatnya? Nggak ada manfaatnya. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Bentuk kesempurnaan Islam seseorang itu ketika meninggalkan sesuatu yang nggak bermanfaat. Manfaatnya apa? Kalau nggak ada manfaatnya ya sudah. Jangan lakukan sesuatu yang memang nggak mendatangkan manfaat. Kenapa? Karena menginformasikan kurangnya kesempurnaan iman, kurangnya kesempurnaan Islam itu sendiri. Karena kan bahasa Nabi tadi, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Bentuk kesempurnaan Islam seseorang itu ketika dia meninggalkan sesuatu yang nggak bermanfaat. Berarti kan kebalikannya, takhlifiahnya apa? Kalau dia melakukan sesuatu yang memang nggak mendatangkan manfaat, itu menginformasikan tentang lemahnya Islam dan iman dia.
Ya, kayak kita ngelihat orang siang-siang pada ngeloneng di bawah pohon ya, ngegosip aja ngipas. Yang satu ngecek-ngecek WA orang begini, diem. Ya, kita mah nggak usah pakai nanya nih orang Islam imannya lemah. Kayak masih panjang waktunya gitu loh. Cuma ngobrol, ngumpul, ngomongin orang atau di kafe, cia, ada yang nyeruput kopi, ngeliatin orang masuk keluar, masuk keluar. Apalagi orang laki dimuter-muter batang rokok tuh. Yeah. Panjang umur kali ini orang. Jangan. Ini kita ya Allah, la ta'lamu ma'alamu la bahiktum qalilan la bakaitum kasiran, kata Rasul. Kalau kalian tahu yang aku ketahui, kalian sedikit tertawa banyak menangis. Ayolah isma syi'ta, hidup terserah kalian, jangan tegang-tegang banget. Hidup ini asik. Tapi kata Nabi, kalau kamu tahu yang aku tahu, kamu sedikit tertawa banyak menangis. Malaikat maut mendatangi badan anak Adam 11 kali dalam satu hari. Tuh yang suka cekikik, no, malaikat maut lagi ngeliatin, biarin. Karena lagi ngegosip, lagi ngomongin orang, biarin, kita pur dulu lah, biarin. Nah, mau tahu sampai kapan sih ini orang gitulah. Nggak tobat jadi kolektor dosa mulu. Sampai Nabi pernah mengatakan begini, atadruna mal muflis. Kita bahas di yang lampau ini. Kalian tahu gak siapa tuh yang dibilang muflis? Muflis itu bahasa Arab, bahasa kita bokeh, bangkrut. Nah, ya macam-macam bahasa kita, pokoknya begitulah kurang lebih. Jadi muflis. Kalau kita lagi ngomong-ngomong orang Arab, Madidafi ya akhi indaka fulus, wallah ma adri, ana muflis. Keren ya, muflis. Kayaknya keren, berarti bokeh, arti gitu ya. Cakep juga nih buat nama anak. Jangan. Anak lu yang ketiga siapa namanya? Muflis. Astagfirullah. Ya, muflis itu bokeh artinya ya, orang yang nggak punya apa-apa. Atadruna mal muflis? Qalu al-muflis fina man la dirham lahu wala mata. Kata orang yang ditanya sama Nabi, apa itu muflis? Mereka nyaut, muflis itu yang kita tahu yang memang nggak punya dirham, yang nggak la mata, nggak punya mata. Mata itu sesuatu yang buat dinikmatin, harta. Ya nggak punya mobil, motor, rumah, nggak ada. Al-muflis kita, arafna kita cuma tahunya begitu. Al-muflis man la dirhama wala mata. Kata Nabi, faqala innal muflis, bukan itu. Man min ummati yati yaumal qiyamah bis shalah wa siyamin wa zakatin wa yati qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaqa dama hadha wa daraba hadha fayu'ta hadha min hasanati. Orang muflis itu kata Nabi, ya dari umatku itu orang yang hari kiamat nanti bawa pahala sholat, dia juga bawa pahala zakat, infak, sedekah, dia juga datang membawa sekian banyak kebaikan. Kemudian dia juga membawa ya'ti qad syatama hadza, di mana dia juga datang membawa kezaliman. Wa qadhafa hadza, di mana dia juga pernah qadhafa hadza, pernah mencaci maki seseorang. Ya. Kemudian dia juga pernah wa qadhafa wa akala mal hadza, suka ngambil harta orang, nggak ngomong. Baik itu nyolong maupun minjem ogah bayar. Sama itu. Lah gua kan nggak nyolong, cuma minjem, lu gak bayar, namanya nyolong. Begitu bahasa agama, akala mala hadza. Ini nanti di akhirat dia pun dikatakan zolim. Kenapa? Karena dia ngambil harta orang. Saya kan bukan nyolong, tapi kan situ minjem ogah bayar. Ya bahasa Nabi begitu. Wasafaqa dama, kemudian kamu juga menumpahkan darah seseorang. Wa daraba hadza, kadang-kadang kamu mukul. Nah, yang suka mukul nih, bukan cuma mukul orang yang seukuran badan dan usia, mukul anak. Tuh, yang suka mukul anak dipukul dia nggak bakal bisa membales.
Bu, dengerin ya, anak itu wajib merasakan kekerasan bukan kekejaman. Beda nih, antara keras dan kejam nih beda nih, jangan samain ya. Anak kalau pengen jadi orang mesti merasakan kekerasan. Kekerasan itu dalam artian tegas. Pokoknya mama nggak mau tahu subuh berjamaah di masjid, titik. Mama nggak mau tahu bangun pagi sebelum subuh mandi. Mama pokoknya nggak pengen kamu pulang terlambat, titik. Mama pengen kamu pulang rapikan kamar. Mama pengen kamu jadi anak begini, titik. Itu keras. Pengen jadi orang, gituin anak. Dia harus tahu mama punya tanggung jawab membentuk dia menjadi anak yang mulia. Bukan kejam. Kalau kejam mengambil hak dia. Anak umur 7 tahun dia nggak sholat gebukin, itu kejam. Ya, anak disuruh ambil ini nggak nurut, sambit, itu kejam. Atau mungkin kita fitnah pasangan anak kita, provokasi anak supaya berpisah, kejam. Kejam itu beda dengan keras. Ya, jangan diterjemahkan. Makanya orang yang suka mukul zalim di akhirat. Fayu'tu hada min hasanati. Kemudian Allah ambil semua kebaikan-kebaikan yang dia perbuat, sholat, zakat, berbuat baik tadi, untuk nutupin kezoliman yang dia perbuat sama orang lain. Wahada min hasanati. Nih dari kebaikan dia ambil. Fa'in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqda ma'alihi ukhidha min khatayakum faturhiat ali summa turhiya finnar. Maka ketika nanti sudah nggak ada kebaikan dia yang diambil karena kezoliman yang pernah dia perbuat, baru dia masuk ke dalam neraka. Itu yang dibilang muflis. Ya, rugi. Kalau muflis di dunia lain, punya anak nggak soleh, itu muflis. Kalau muflis di dunia itu punya harta cuma hasil riba, kelihatannya punya, cuma la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbatu syaitan minal mas li'annahu akilur riba. Orang rugi itu orang yang kelihatannya punya, tapi bangun paginya hidupnya itu kayak orang yang nggak sempurna, nggak beraturan. Kenapa? Karena dia pemakan riba. Semua hasil riba. Bukan dia nggak tahu. Kalau dia nggak tahu, nggak ada hukum buat orang yang nggak tahu sampai dikasih tahu. Tapi dia orang yang tahu, cuma minta dispensasi Tuhan karena nggak ada solusi. Hidupnya selalu pakai bahasa darurat. Nggak ada solusi, Tat. Coba Ustadz pikirin, kita suruh pusing urusan dia. Kamu dia cari gara-gara. Nggak ada solusi, Tat. Makanya kalau menurut aku, ini udah yang terbaik, Tat, daripada nyolong. Innalillah. Kok mencuri lebih baik, makan riba lebih baik daripada mencuri? Mencuri dosa besar, riba lebih besar. Mencuri potong tangan. Kalau riba zina sama orang tua, beratan mana tuh? Ya dua-duanya berat. Cuma kan lebih berat zina sama orang tua, betul gak? Bagaimana kita bisa bilang darurat rutin? Nggak ada darurat rutin. Ya, mesti diislah. Tapi saya bingung, Tat. Saya kerja apa aja gagal. Usaha gulung tikar mulu, gimana ya? Ya solusinya begini dah. Innalillah. Yang mesti kamu introspeksi diri kamu. Kenapa Allah nggak percayakan dunia sama kamu? Ya, coba introspeksi. Tidak sedikit orang yang mengejar dunia melupakan yang menciptakan dunia. Tidak sedikit orang yang nyari rezeki melupakan Allah yang ngasih rezeki Ar-Razzaq. Itu permasalahannya di situ. Ya, karena baik buruk sesuatu menurut kita, bukan menurut Allah. Ini yang mesti dikritisi nih. Nah, di bahasan kita yang ke-64 itu kan digabung dengan yang ke-65, ya, tidak mengolok-olok orang lain, jauh dari sikap bangga, tidak menyukai popularitas. Ya, saya kedepankan ini. Kadang-kadang ini zaman orang suka numpang ngetop dengan cara mencari aib orang. Ya, gampang lah kita kalau pengen cari follower, orang pengen dengar omongan kita, ya follower kita ini cukup kita hembuskan fitnah. Orang-orang yang pengen tahu aja urusan orang nih, serius, terus.
Iya kipu, ya. Jadi ini hari gini gampang banget, kalau pengen viral gampang. Tapi kita kasih dulu kan, nggak mau viral kan. Nggak mau viral ini karena nggak pengen jadi rujukan orang untuk aib orang lain. Yang dibilang beruntung itu kan orang yang sibuk sama aib dirinya, bukan aib orang lain. Tuba liman sagola aibuhu an uyubin nas. Yang beruntung itu yang sibuk dengan aib dirinya sendiri, bukan aib orang lain. Ya, mendingan kita nggak pengen tahu urusan orang, udah. Urusan kita aja belum beres-beres. Emang udah berapa juz hafalan? Ini udah berapa ribu hadis yang dibaca? Kok segitunya pengen tahu urusan orang? Emang udah mantep, yakin anak udah soleh-soleha, yakin suami udah nggak makan riba, di luar udah nggak macem-macem, yakin rumah tangga bahtera yang dikatakan baiti jannati, yakin. Kalau belum yakin ngapain sibuk sama aib orang? Makanya nggak ada keberuntungan. Kan yang dibilang beruntung kan umum. Pantesan usahanya nggak pernah maju, nggak beruntung. Ya itu yang nggak dia tinggalin. Saya tuh bingung banget, Ustaz. Saya tuh nungguin toko. Saya kan punya toko, Tat. Saya tungguin, Tat, dari pagi sampai sore kagak ada yang beli. Ya terus nggak jadi cerita kalau nggak beli. Dan laku kalau ngomong gitu lah. Masalahnya, Tat, saya juga bingung nih. Herannya tiap pulang ke rumah, benar rapi, sholat apa dah, kita cek WA, baru banyak yang mesen online. Hati saya ngomong, lah gue ngapain nungguin di toko kalau begitu, mendingan online aja. Nggak begitu cara berpikirnya. Muhasabah diri, apa yang membuat orang nggak demen datang ke toko? Karena dari zaman dulu orang belanja ke toko, bukan ke handphone, betul. Kita kan digedein di kampung, orang tua kita punya warung. Orang belanja ke warung, bukan ke handphone. Dulu mah aneh orang ngomong sama handphone, gue beli dong. Kenapa itu orang? Sekarang semua begitu orang. Akhirnya punya kritisi, ternyata oh iya benar. Kemarin kajian di Al-Hilyah Rumil, saya dengar Ustadz ngomong, kata Nabi, innar rajula la yurmu rizqa bidzambin yusibu. Orang terhalang dari rezekinya karena maksiat yang dia rutinkan. Ternyata di toko tersebut sambil nunggu orang belanja, dia suka ngegosip. Ada grup WA. Lo lagi di mana? Gue lagi di toko nih. Lo tahu gak sini nih tuh? Nggak usah angkat tangan, nggak usah jadi biasa-biasa aja, biasa-biasa aja. Semua aib diobrolin di toko situ, dosa gak? Nabi bilang orang terhalang dari rezekinya karena maksiat yang dia rutinkan. Dan itu dari pagi tuh sampai sore. Pulang ke rumah karena memang nggak ada hasil, manusia down up-nya ke Tuhan langsung. Sampai rumah, ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, capek banget ya. Istighfar gak? Istighfar. Zikir petang mul amsayna wa amsal muluk lillah walhamdulillah, belum hafal ke betul. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna. Karena tuh buku yang dibawa-bawa kemana-mana nggak hafal-hafal kan itu ya. Habis baca zikir sore, baru tuh online. Ya Allah, banyak yang mesen. Kenapa tuh? Terhalangnya sudah hilang halangan. Paham gak nih? Iya, itu kalau kita muhasabah diri. Ya, subhanallah. Ibu nemuin anak aja kalau habis sholat maghrib masih bekas mukena, itu kan beda suasananya. Nyambut laki pulang telat habis sholat isya masih pakai mukena, beda tenangnya. Sama ibu baru pulang belanja nemuin laki. Nemuin anak habis nyuci ya. Mama matanya beda katanya. Lagi capek deh ngobrol. Ya coba sih muhasabah diri gitu loh. Nah kalau bisa begitu, yang akan datang lebih baik insya Allah. Apa sih yang membuat kita tertarik untuk mengolok-olok orang lain? Lawang ini kalau bahasa perempuan tuh lebih mengena. Kenapa? Karena perempuan kan saya pernah bilang, apa tuh perempuan yang pertama?
Perempuan itu dibilang libas, baju buat keluarganya. Perempuan dibilang harsun, mazro'ah, bustan, tempat bercocok tanam. Perempuan dibilang apa? Madrasah, sekolah. Yang keempat, perempuan dibilang mir'ah, mar'ah. Artinya kaca. Tuh. Ya, jangan kesel jadi kaca kalau nggak ada yang ngaca, nggak mau burem. Kamu kenapa nggak suka ngaca di sana? Remeng muka burem gitu ya. Jadi kalau sampai nggak jadi tolak ukur anak ke mamahnya atau suami nggak demen ngeliatin ibu lagi, hati-hati bu, ibu burem. Ibu remeng namanya. Ya, jangan salahkan orang kalau sampai cermin nggak dipakai buat ngaca. Nggak boleh. Jangan gampang ya. Jangan suka salahkan cermin kalau jujur dengan tampang kita yang asli. Makanya saya kalau ngaca mendingan di handphone tak ada filter. Iya. Jangan percaya sama handphone mah udah ya. Ya, karena kadang-kadang kenyataan nggak seperti itu. Tidak mengolok-olok orang lain. Dan ini merupakan kepribadian wanita muslimah yang mestinya menjadi sebuah resapan dalam hati dia. Dia mesti betul-betul paham. Seorang wanita muslimah itu punya kepribadian. Kecintaan dia kepada sikap tawadu dan jauh dari sikap sombong dan congkak. Ini karakter yang seperti buah dipetik tadi. Tawadu itu artinya apa tawadu? Tawadu itu bukan wudu, lain wudu. Kalau tawadu itu merendah. Ya, kayak mamah lah nggak pengen tampil di hadapan anak dan suaminya. Pokoknya mama masih upik abu dah. Ya, kerjaannya di dapur masak ngulek, yang mesem yang ngunyah noh. Enak ya. Oh mama mau begini, mama ngintip. Dah, nggak usah tampil. Tapi kalau orang yang bijak sudah tahu, wah ini sih ada bidadari sorga di rumah sini nih. Ada orang yang menyiapkan maklum buat pasangannya nih. Ya, ini mah benar-benar bawang putih nih. Kan yang pengen tampil kan bawang merah, betul ya. Itu lihat kan Tuhan tidak buta, walaupun bawang merah eksis di mana-mana. Ya elah, sambal tongkol sama cumi nggak ada bawang putih kurang sedap kan begitu ya. Tetap harus ada sesuatu yang mesti dipahami. Iya seperti itulah. Jadi tawadunya itu timbul karena yang dia cari itu ridhonya Allah, bukan ridhonya manusia. Kalau ridhonya orang capek, saya sering bilang kok, ibu lelah kalau bilang sama anak, tolong ya pahamin mama ya. Tuh ibu punya hak ngomong kayak gitu. Mama udah capek, mama udah tolong pahamin mama. Ya Allah, anak itu digituin beban. Bebannya apa? Ya Allah mama, aku baru 15 tahun suruh pahamin mama. Papa nikah sama mama 30 tahun gak paham-paham udah. Mama tuh seneng banget aku tua sebelum waktunya. Mendingan balikin ke hukum asal. Kita punya anak, kita yang mahamin dia. Lebih asik, walaupun terasa berat dalam kata. Mahamin orang tuh berat, emang berat. Tapi demi Allah, ya justru kemuliaan dalam agama kita itu ketika kita mendatangkan manfaat, bukan maksa orang untuk kita ambil manfaatnya. Memang punya anak banyak manfaat, tapi tetap berpikirlah bagaimana memberikan manfaat. Jangan heran kalau sudah punya orang tua kayak nenek-nenek, nggak bisa dilarang kerja. Nggak bisa, sehatnya di situ. Kalau orang bodoh mah bilang tega banget sih tat, orang tua suruh nyapu, suruh bersih-bersih. Bukan tega, sakit kalau dia nggak begitu. Bukan kita tega, ya Allah kita mau pengen beri kasih pembantu 6 orang, dah bener dah. Dia diam aja kayak patung-patungan gitu. Tetap menjadi sakitnya. Dia cuma pakai bahasa pengen ada manfaat, pengen ada kegiatan, begitu bahasa orang tua tuh. Dan itu nggak hina, nggak hina. Memang di situ kesehatan. Yang ke Jogja tuh suka beli kue lopis yang Mbok Iem tuh, yang antriannya panjang banget. Ya sebenarnya sama antrian satu, apa antrian yang 200 juga sama, ujungnya ketemu nenek-nenek juga kita di depan. Ya kalau pakai perasaan nih cucunya pada kemana ya?
sampai motongin pakai benang kayak begitu, ya Allah ya. Tapi jadi sehatnya, dan dia tahu inilah manfaat. Ini malah kayak Syekh Albani waktu mau meninggal, ya banyak muridnya datang nanya sanad hadis. Ya Syekh, ini riwayat hadis ini bagaimana? La hada dhaif, hada sahih, hada mursal. Ketika dia menjelang kematiannya, kalau yang nggak paham, orang sakit tanya-tanya. Itu semangat. Yang nyembuhin kita tuh bukan obat, Allah. Makanya kalau ada orang pesimis, aku tuh kena penyakit belum ada obatnya, Ustaz. Belum ngaji nih orang. Lah terus Nabi ngapain ngomong likuli da'in dawa? Setiap penyakit pasti ada obatnya. Obat itu bukan kapsul, bukan tablet, apalagi puyer, bukan. Obat bukan. Hei, obat tuh Allah, anta syafi, la shifa'a illa shifa'uka, shifa'an la yugaddiru saqaman. Allah itu maha penyembuh, obat itu Allah. Jangan jadi korban merek. Aku mau kalau itu nggak sembuh, nggak, orang dulu kenal obat itu juga nggak sembuh, nggak ada masalah. Ini anak panas dalam, nggak pernah kenal larutan ini, larutan itu, nggak pernah. Ya orang dulu mah itu aja Pak, bebakan sana tuh kulitnya diri tuh direndam jadi, akhirnya diremek, betul lah. Diendekin, diminum, sembuh. Anak seriawan nggak dibikin bingung, apa biru-biru tuh mulut. Anak-anak mau jeding tuh mulut gara-gara gitu doang. Daun saga diambil, kemudian ditaruh, beres. Enggak macem-macem. Orang dulu mah kalau lahir pesek dikasih jadam, mancungan dikit. Orang sekarang mah sampai dibikin lurus, semua juta-jutaan. Ini mata nih sekian juta, ini sekian juta. Pengen viral. Emaknya bingung, anak siapa nih? Anak situ. Dan dulu juga begitu. Akhirnya kelihatan cakep, cuma orang tua nggak kenal dia, emang enak. Kayak kita sukses, orang tua nggak kenal kita, nggak ada artinya. Kita punya duit banyak, nemuinnya pusara, kuburan, nggak ada artinya. Ya, mumpung masih hidup, kalau bahasa ibu mungkin ibu masak enak buat suami, tapi rohimahullah udah pulang ke rahmatullah, emang enak. Paling enak itu masak ada yang makan, suaminya jelas enak. Masak juga kalau anaknya udah safar ke negeri orang sekolah, nggak enak Bu. Mumpung masih ada Bu, itu ladang amal. Sama saya juga ngajar, gak ada muridnya, emang enak. Saya ngomong sama siapa ini? Enggak enak. Ada kerjasama, ya. Karena hidup ini bukan teori, hidup ini praktek, dan nilai itu ada pada praktek. Kita ini hanya seputar teori. Yang ketika kita sudah tahu hukum sebagai laki-laki, nggak berani menegakkan hukum. Kita jadi pecundang. Perempuan udah tahu hukum, ngaji, semua didatengin pengajian, udah ngerti, jadi penentang. Itu kita. Iya sih memang, ya Allah yang ngomong sih, Nabi juga nyontoin, cuma gue nggak demen, gitu loh. Nentang nggak? Nentang. Bapak juga sama loh di atas tuh. Saya bukan nggak berani tadi, saya enak sama bini. Wah begitu. Saya takut kalau anak begini, anak begitu, begitu kondisinya. Kita tuh pecundang Pak, ya. Cuma nulis doang. Nih Ustaz cakep nih, cakep nih, cakep. Ya gak ada yang pakai, cakep dari mana? Ibu juga penentang. Mau sampai kapan kita punya nilai di sisi Allah? Makanya Allah mengatakan, "Fala ya'lamanallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamunal kadzibin." Buat orang yang mempraktekkan hidup karena diuji oleh Allah, mengembalikan semua kepada Allah, Allah pengen tahu siapa di antara kalian yang jujur dalam imannya, siapa yang tidak. Ahasiban nas, apakah manusia selalu mengira ayutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun? Apakah semua manusia mengira kalau mereka itu nggak pernah diuji dengan kebaikan iman yang dia punya? Justru Allah uji supaya Quran tuh kepake. Hidup tenang-tenang aja, jangan dibilang sukses, gagal. Oh kalau saya sih alhamdulillah
Ini setelah habis lulus sekolah, menikah, sampai sekarang udah tua nih, kagak ada ujian, Tat. Lah kapan naik kelas ya kagak ada ujian. Orang kalau pengen naik kelas ya diuji. Bahtera aja nggak mungkin bisa berlayar tanpa gelombang. Rumah tangga nggak jadi kenangan kalau nggak ada masalah di dalamnya. Iya kan? Nah, dengan ada masalah kita bisa memakai itu ayat. Iya benar, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak uji kita di luar batas kemampuan. Ya Allah, orang tua paham tuh. Ingat kan dulu waktunya anak begini, anak begitu, udah nggak kebayang dia bakal punya anak begini, punya rumah di sini. Ya Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Tuh. Jadi diuji kuat. Pohon aja kalau nggak dikenain terik panas yang kenceng nggak keluar kembang. Bagaimana mungkin mangga bisa matang pohon kalau nggak kena matahari? Semua makanan di musim panas yang terik pasti manis. Kenapa? Karena ujiannya keras. Nah, tukang bika Ambon tanya Dano. Ada Kang Bika Ambon di sini. Kalau saya orang detail pengen tahu, Kang Bika Ambon itu kalau pengen tahu enak ya Bika Ambon atau ini rendang deh. Ada orang Padang di sini. Kalau rendang kan kelapanya kalau kelapa jatuh bukan kelapa dipaksa tua, lain betul. Wow, masya Allah kulitnya nggak dibuang biar timbul warna. Subhanallah, pindang telur saja. Kalau berambangnya itu belum waktunya panen, nggak bakal berubah warna. Kan pakai kulit bawang merah, betul? Kok jadi ngomongin masakan sih? Ya. Saya cuma pengen nyontoin, maksudnya apa-apa itu yang mateng gitu loh. Apa? Emang belum sarapan ya? Janjian sama Pak Riki sih nggak jadi, telat saya tadi ya. Gara-gara saya ngeliat ada anak muda bawa keripik. Saya kan orang kalau ngetik itu, aduh pelipir kenalan sama anak muda. Lu bisa aja pagi-pagi bawa keripik, siapa yang masak nih? Saya Pak. Wah masya Allah. Punya home production punya. Langsung kepikiran berapa orang yang kerja di sono. Ada sekitar 20 orangan Pak. Oh masya Allah. Saya bisa datang nggak? Bisa. Saya bisa ini bisa. Otak saya langsung kajian. Gitu loh. Bukan untung ya. Karena saya pikir ini karena Islam nggak sampai ke sana. Mukadimahnya apa? Tahabu, saling memberi hadiah timbul cinta. Apa tahadunya? Saya kata reken keripik semua, reken berapa nih? Sekian. Mau ada kerjaan nggak? Apa? Nih, saya bagi, saya bayar semua. Bagiin orang no Jumatan, saya kata gitu. Tujuannya apa? Supaya besok ketemu lagi dia mesem no yang borong no jano. Kajian lah, kan begitu ya. Otak kita tuh akhirat bukan dunia. Nah, apa masih bisa bikin keripik juga nih otak kagak sempat udah. Ya, tapi selalu ada sesuatu yang Allah deketin kita untuk bisa membuka pintu sorga gitu loh. Makanya kalau terlatih kita berpikir bagaimana mendatangkan manfaat. Wow. Kalau nggak percaya bongkar no, di bawah jok motor saya no, ada sampel sambal tongkol, sambal cumi, sambal teri no. Saya nggak dagang ya, cuma senang aja kalau viralin punya orang gitu loh. Ya kenapa? Karena begitulah hidup. Bagaimana mendatangkan manfaat? Garam nggak pengen viral, tapi orang mana yang bisa makan tanpa garam? Nggak usah nonjol. Kadang hidup memang seperti itu. Makanya kok sempet-sempetnya kita sibuk sama aib orang. Sementara peluang hidup yang nggak berulang ini Allah berikan, kita nggak mau ngambil. Udah sering dibilang, lan tarjiyal ayyamul lati madat. Lan tarjiyal ayyamul lati madat. Tidak akan pernah hari-hari ini berulang kembali, nggak akan pernah. Ya, waktu ini nggak berulang dan Allah kasih kesempatan hari ini, besok belum tentu. Enggak sama. Maka saya bilang tadi, ada anak muda lewat bawa keripik, besok ketemu belum tentu. Saya lewat sono apa namanya Depok tuh motong tuh Citayam kalau lagi macet mau ke arah Jakarta Timur tuh. Ya, melihat ada orang buru-buru nih bawa sepepet ada bacaan baslok nih. Ya belum syar'i, cuma nggak salah belum sampai hukum. Saya suka tuh karena saya suka makan gitu-gitu kalau lagi lewat ya. Saya berhenti, saya bilang saya ngomong gini-gini, terus malah nangis. Saya bilang kenapa nangis? Ya Allah, betul ya Allah Pak ya kenapa? Saya ini lagi nyari
uang buat anak mau beli obat nggak ada gini. Ya Karim, ya Rahman, ya Rahim. Ini orang tua mikirin anak sakit dengan beresiko dengan menjual sesuatu yang belum tentu ada yang beli gitu loh. Ini kan hidup ini kan masya Allah buat kita kan tuh kesempatan yang nggak berulang. Apa besok saya bisa ngetem di sono di Tol Iskandar pinggiran saya ngomong gitu. Ngapain tad gunungin Kang Cilok belum tentu lewat. Ya makanya kata Abdullah bin Umar, idza amsayta fala tantazir as-sabah wa idza asbahta fala tantazir al-masa. Kalau sore ada kesempatan berbuat baik, duit lakuin. Jangan nunggu besok pagi, nggak ada yang jamin ketemu lagi tuh masalah. Atau mungkin umur kita nggak sampai pagi. Di pagi hari ada kesempatan berbuat baik, langsung kalau kita sanggup. Jangan tunggu sore. Udah nggak bakal miskin. Mana kosot sodakotum mimalin, pegang akad sama Tuhan. Kata Tuhan tidak akan pernah kurang harta karena sedekah. Nggak akan pernah kurang. Kita cuma ketitipan. Kadang kita kasih orang semua yang membutuhkan, nggak jadi miskin. Allah bakal ganti. Nggak usah pakai sisa-sisa kalau memang dibutuhin. Nih orang kita megang duit misalkan 100.000. Nih orang memang butuh obat harganya 100.000, kasih semua. Jangan kita kurangin 95, ya nggak kebeli obat. Ya kurang 5.000, kurang goceng kan gitu ya. Kasih semuanya 10.000, 100.000 kasih. Nanti Allah bakal ganti. Tapi jangan diterjemahkan kalau sedekah semua. Ini kan kebutuhan, urgensinya apa? Karena ada juga ustadz yang ngajarin katanya kalau orang sedekah itu kayak orang buang hajat, jangan disisain, keluarin semua. Ya nggak bisa begitu ya. Urgensinya apa? Kayak suami ke istri, akad. Saya punya gaji sekian, ya. Saya kasih kamu sekian. Itu akad. Dan gak usah perlu tahu sisanya kemana. Dia punya orang tua, dia punya saudara, dia punya ini, dia punya itu. Tolong jangan sampai di otak-atik. Kita cuma bicara akad. Mungkin sisa uangnya dia mau ngasih orang miskin atau apa. Atau mungkin contoh tadi, mungkin suami Anda tipe orang yang kayak si ustadz ngelihat gini. Itu kan butuh dana. Tapi karena itu kata Allah, kutitipkan dunia untukmu. Karena bahasa Allah, nahnu narzukukum wa iyahum. Kami cuma minta tolong nitipin dunia untuk mereka melalui kamu gitu loh. Makin banyak yang kamu jamin, makin banyak titipan kami ke kamu kata Allah. Karena kamu pusatnya mata rantai kehidupan. Otak ini bukan cuma mikirin ngambil keuntungan dari orang, bukan. Lebih daripada itu, bagaimana mendatangkan keuntungan. Biarin orang ngelihat kita kayak mesin ATM, tiap ngelihat kita pengen gesrek aja. Biarin lebih baik begitu ketimbang orang kesian sama kita. Ya, kalau sama orang mah kita mah pura-pura kuat aja. Apalagi kita orang laki, aduh Pak, dengerin Pak, pura-pura kuat. Laki-laki mah jangan banyak ngeluh Pak, curhat, gonta ganti status profil udah. Laki-laki mah nggak sosialita Pak. Ya, laki-laki mah betul-betul memang tertakdirkan oleh Allah dengan fisik yang kuat untuk menaklukkan dunia. Dalam rangka apa? Mencukupi, menjamin, memuliakan rumah tangga. Tolong yang di rumah layani dia. Dia orang yang lelah. Dia orang yang capek. Dia orang yang cuma pura-pura kuat. Dia orang yang demi Allah membayangkan di akhirat nanti akan banyak tanggung jawab di pundak dia. Karena jangankan 100.000 satu kesalahan perempuan, wallahi suami yang nanggung. Tapi 1.000 kesalahan laki-laki tidak satu pun ditanggung oleh perempuan, berat jadi dia. Ya makanya kita support untuk seperti itu. Jadi jangan kita luangkan waktu untuk ngolok-ngolok orang, untuk mengambil keuntungan, jangan ya. Akhirnya sumber fitnahnya kita, memang semua orang jadi tahu kita dengan fitnah yang kita timbulkan, jangan. Kita nggak mengolok-ngolok, tapi kamu menginspirasi orang untuk mengolok-ngolok. Hari gini kan gitu. Kayak tontonan-tontonan banyak apa ustadz-ustadz dadakan di sosial media tuh, bahkan ngaku bisa ngomong bahasa semut, bahasa jin, bahasa ini ya. Kan kita tahu kita juga bukan orang bodoh nih, pinter kagak kelihatan kan, iya gak? Nah, tapi kan jadinya akhirnya menginspirasi orang untuk mengolok-ngolok. Followernya naik. Ya hari gini siapa yang nggak pengen lihat orang bisa ngomong sama semut?
Ya hari gini siapa yang nggak pengen tahu orang yang bisa ngomong bahasa jin, bisa ngomong bahasa ini bahasa itu, walaupun nggak bener, cuma kan sosial media kan membangkitkan kita untuk penasaran. Kalau setiap satu orang penasaran, 200 juta penduduk Indonesia penasaran, ya 200 juta follower buat dia. Ya jangan heran, akhirnya akan tercetak model kayak dia yang banyak, punya sekolah, punya lulusan, jebolannya banyak muridnya. Yang cium kaki guru, anak SMA cium tangan kiai, emang mahram? Emang boleh? Itu yang terjadi sekarang. Terkecoh kita dengan sosial media, cuma karena pengen viral. Ini ya Allah nih handphone, subhanallah, fitnahnya kuat banget. Kita belum tentu kuat menghadapin fitnah dajjal. Fitnah handphone aja kita udah kalah. Gimana fitnah dajjal? Makanya kata Nabi, kalau nanti kamu tahu dajjal sudah datang, ikat istrimu di tiang dalam rumah, kata Rasul. Ibu nggak bakal ngalamin deh, Bu, tapi bocorannya gitu. Pokoknya kalau nanti dajjal datang, kata Nabi, ikat istrimu di tiang dalam rumahmu. Kenapa Ustaz kita yang diikat, Tat? Nggak bakal kuat, pasti demen sama dajjal. Sekarang ibu bilang enggak, dajjal kan pengkor, matanya meletus satu, giginya jarang, botak lagi, cacat, tapi berjalan seperti angin, punya dunia dan isinya. Iya, siapa yang nggak mau? Ini belum sampai dajjal aja, ibu-ibu bisa seminggu nggak ada handphone, koyok mulu, mandi jidat. Sampai anak bilang, mama ngapa mah banyak layar tancap di pala itu mah, handphone nggak ada. Orang kajian aja nih pada panik, ada yang panik pucut, ngapa sih kayak tegang banget? Makanya Ustaz kan seru, nggak ada tegang-tegangnya tuh. HP ketinggalan. Tinggalan HP pucut, nanyain merek obat, subhanallah. Itu belum fitnah dajjal tuh. Belum fitnah dajjal, udah kepancing gitu. Kalau ngomong sama temen yang baru, nih follow aku dong. Oke deh, add ya. Nah oke, ini udah. Langsung dicek album. Oh lakinya si Ono deh. Tuh, gue udah nyangka pasti dia ada hubungan sama si Ono, tuh ada fotonya tuh, satelitnya kerja tuh. Satelit. Tuh Bu, ini emang bener-bener nih dibuang orang berebut, nggak dibuang, gue pusing serba salah ini. Subhanallah. Ya, aduh Bu, orang dibikin betul-betul sama handphone bener dah. Ada yang jatuh cinta cuma gara-gara gambar kembang. Ada yang deg-degan baca WA karena love-nya goyang. Astagfirullahaladzim. Aduh Bu, cemen banget. Jatuh cinta sama emos. Subhanallah. Ini belum fitnah dajjal nih, baru fitnah HP gitu udah begini ya. Makanya Bu, jangan sampai nggak datang ke Al-Hilya Rumil kajian. Biar kata itu tempat nggak muat, kita punya masjid nih legaan. Tapi lama-lama masjid ngalah ke sono. Orang semua isinya. ya Masya Allah, mudah-mudahan kita semangat terus lah insya Allah ya. Jadi ciri khas wanita muslimah ini ya di bahasan kita ini di yang ke-64, tidak mengolok-olok orang lain. Ya nggak mengolok. Nah manfaatnya apa sih? Udah kurang lebih. Ibu yang sudah pakai kerudung panjang, lihat yang masih kerudungnya pendek, jangan dia bukan dari kelompok kita tuh. Ya nasib dah. Dia juga tadi panjang Bu, pas keluar lakinya ngomel, dipendekin lagi. Kita nggak tahu ya, kita nggak tahu. Udah jangan jadi hakim buat ibadah seseorang. Berhusnuzon lah. Kalau ngelihat dia udah rapat walaupun belum syar'i, ya Allah mudah-mudahan yang akan datang lebih syar'i, lebih asik. Karena perubahan itu datang dengan doa. La yarudul qada illa doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Mengolok-olok itu nggak ngerubah takdir, malah merugikan kita.
Akhirnya kita muflis tadi tuh, rugi di akhirat. Cuma gara-gara ngolok-ngolok orang, akhirnya di padang mahsyar kita nyari tuh orang buat minta maaf. Sementara 1 hari di padang mahsyar 1000 tahun di dunia. Coba kita nyari orang muter tuh, belum bicara hisab tuh, timbangan nanti. Cuma urusan gara-gara mengolok-olok. Manfaatnya apa? Cuma pengen viral, cuma pengen dijadikan sebagai rujukan info. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kalau udah ngegosipin orang, masya Allah, si Ono kawin lagi. Lah terus emang gak boleh? Kali kalau dia zina, apa dia mau cuma kawin doang. Lagi juga Allah yang nyuruh, lu yang bawel. Kesian bininya, bininya kesian. Bu, laki di mana bu? Ya iya juga, di mana ya? Dan dia nggak tahu, lakinya sibuk ngomong orang, astagfirullahalazim. Udah gitu yang diomongin orang-orang soleh lagi. Kalau kita kan suka jadi korban nih, guru-guru, para ustadz nih, entah dikorbanin. Ustadz Ono meninggal, saya pernah dibilang Ustadz meninggal, ntar Ustadz begini kecelakaan, Ustadz begini, Ustadz begitu, macem-macem. Manfaatnya apa? Gak ada manfaatnya sama sekali. Ya buktikan kalau Islam kita ini baik dengan meninggalkan sesuatu yang gak bermanfaat. Apalagi yang diperbuat itu kan syariat. Ya udah, jangan dikasak kusukin. Imam digosip gara-gara baca panjang. Imam ya yang kemarin ya, gak demen sama dia nih kalau baca panjang. Gak tahu dia guru tajwid, cuma gak jadi begitu, dia jadi imam sih kan panjang bener. Ya Allah, ya Allah. Udah belum tentu bener tuh imam baca panjang lagi, gara-gara kemarin dia trauma baca panjang. Padahal kemarin baca panjang emang makmum bilang, nih lagi banyak penghafal Quran, tolong imamin yang panjang, Al-Baqarah sampai habis, kan gitu ya. Lah dia gak sengaja jadi makmum kebagian Al-Baqarah, ya hatinya ngomong, ngapa di masjid sini sih, ya Allah, gua salah mampir gua kalau gini. Rusak dah sholat dah ya. Aduh, subhanallah. Ya, yang ke-65 di bukunya itu, jauh dari sikap bangga diri dan menyukai popularitas, tidak suka popularitas. Jadi gini, sifat wanita muslimah yang berikutnya ini sebagai daiyah. Daiyah ini apa ya? Dai itu orang yang berdakwah. Kalau perempuan daiyah, ya karena pakai tamar butoh. Kan saya suka bilang kalau Jones, jomblo ngenes, Jones laki-laki, kalau perempuan Jonesah. Pakai tamar butoh. Ya, dai itu orang yang ngajak kepada kebaikan. Nah, waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Dai. Kalau daiyah, orang yang ngajak kepada kebaikan. Dan perempuan itu diidentikan dengan kata daiyah. Karena perempuan itu di rumah ngajak anak yang baik-baik. Makanya kita suka ngomel, udah kalau mama kamu ngomong ikutin, insya Allah baik. Karena kita tahu jam terbang si mama pengen yang baik-baik. Apalagi mama tahu pengalaman hidup, makin hari makin lemah, makin hari makin butuh anak, iya kan? Perempuan kan makin hari kan makin frigid, makin dingin. Sama laki pada akhirnya udah deh masing-masing. Pada akhirnya begitu kan? Anak segalanya buat perempuan. Anak segalanya. Terserah dia pada mau kemana, yang penting mama jangan ditinggalin. Mama selalu ngomong kayak gitu. Makanya sejak muda dia menjadi daiyah, mengajak anak-anaknya untuk jadi anak yang soleh-soleha, supaya nanti dia tahu bahwa yang dibutuhkan orang tua itu doa anak yang soleh, bukan anak yang tajir, bukan anak yang ganteng, anak yang celebrate, bukan anak yang viral, bukan anak yang soleh. Dan anak soleh di TK PAUD manapun kalau dibilang anak soleh siap, betul lah. Siap artinya siap mah. Nggak boleh kata tidak buat orang tua itu. Lagi ceramah di atas mimbar ya untuk urusan yang sunnah, orang tua manggil, ulama turun dari mimbar. Da'atni ummi intazarni suwayya, tunggu sebentar. Ada apa mah? Ya udah nanti gini aja.
naik lagi mimbar, taib istimrar. Dia terusin dakwah. Orang tua manggil, break sebentar. Begitu dunia. Harus. Seperti apapun dunia manggil kita, ini keramat dunia lebih penting. Ibu daiyah, Bu. Siapa anak ibu yang udah kerja? Walaupun ibu lebih kaya ketimbang anak ibu, suruh dia kasih ibu tiap Jumat. Kasih mama. Kan mama udah banyak duitnya. Ya emang dari dulu kan itu. Cuma kalau mau berkah, kasih orang tua. Itu keras, Bu, bukan kejam. Keras. Tapi kan aku sudah nikah, kasih mama, baru istri. Didik. Karena nggak ada bekas orang tua, bekas pasangan ada. Itu keras, tapi benar. Dan memang itu yang dikatakan keramat dunia. Kita mau pergi, orang tua yang tahu duluan. Kita mau pulang, orang tua yang dengar duluan. Kalau kita mengedepankan yang mendatangkan keberkahan, Allah kasih berkah hidup kita. Ditambah doa Nabi, barik li ummati fi bukuriha, berikan berkah pada umatku di pagi hari. Berkah. Ah, itu yang kita pengen seperti itu. Ya, makanya daiyah, wanita muslimah ini mesti berakhlak dengan akhlak Islami. Dan dikatakan di sini tadi tawadu, kemudian realistis, jujur, tidak merasa tinggi dan tidak menipu daya gitu ya, tidak dusta, hal-hal yang mendatangkan keburukan tidak. Walaupun sebagai manusia bohong kalau kita nggak punya dosa. Cuma kita berusaha untuk nggak berbuat dosa. Kayak ginilah. Ibu kan pegel sama anak main handphone mulu depan ibu ya. Coba Bu biasakan ibu jangan megang handphone depan anak, coba deh. Nanti anak akan terbiasa. Kalau sama mama nggak ada handphone. Ya, anak kita itu makhluk yang suka melihat ketimbang mendengar. Nah kalau dia mendengar, kadang-kadang untaian kata kita berbeda tergantung emosi kan. Coba biasakan. Kita pengen anak kita rapi, tolong rapi kalau ketemu anak. Kita pengen punya anak yang disiplin. Kalau dia ke kamar kita, jangan sampai ngelihat kamar berantakan. Kita mesti disiplin. Kita pengen nyuruh anak habis makan yang bersih, yang rapi. Nah, biarin dia tonton, kita sisa makanan di meja makan kita rapihin, kita bersih, kita cuci piring, kita taruh. Sehari, 2 hari mungkin kita lelah, merasa jadi pembantu. Tapi kesananya kita telah mencontohkan yang baik. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'il. Orang yang menunjukkan pada kebaikan akan mendapatkan pahala sebanyak orang yang berbuat kebaikan. Begitu saja sudah. Ya kayak model kita kalau kajian, saya suka bilang sama teman-teman, udah jangan lelah, kita datang duluan, orang belum datang jangan lelah, nggak apa-apa. Nanti kedepannya orang bakal lihat, oh kalau si fulan sih on time, gitu loh. Seperti begitu cara kita mendidik. Karena kita hidup di zaman yang orang suka melihat bukan mendengar. Dalam semua hal. Ya, berdagang gitu. Jangan ngelihat orang ini bisa ngejual barang ambil keuntungan. Berpikir sedekah. Jangan eman untuk ngasih sampel. Kasih orang, biar orang tahu. Sekarang gimana kita mau bisa orang beli kalau orang nggak tahu rasa yang kita jual gitu loh. Ya kan kita cuma teori yang kita tahu nih coklat enak nih begini dah pokoknya gini-gini. Kita belum tahu rasanya kayak gimana. Udah nggak usah ngomong bagiin atu-atu. Karena kan nggak jadi miskin kata Tuhan masalah sedekah tadi kan unfik alek. Nanti orangnya, ini anak mau belinya di mana? Saya jual baru. Jadi bukan udah akad jatuh baru sampel, kasih tahabu. Memang begitulah rumus agama. Makanya ibu kalau umroh haji di Arab nggak nemuin orang nawarin barang kecuali suruh nyobain. Semuanya. Jarib majanan hada jarib. Hada majol, hada tamar nabawi gitu. Cobain. Apalagi kalau ibu kalau mampir ke toko korma, toko coklat tuh ya, kebun korma. Asal kagak begeming kaki kita, Bu, ngemil. Disuguhin air teh lagi di belakang kan, serius kagak bayar, Bu. Apa kita kayak sugar glider kembung itu. Kata mutoifnya apa tuh, Bu? Coklat gitu.
Sekarang kalau berangkat umroh tuh jangan cuma ibadahnya doang. Itu negeri-negeri yang Allah percaya banyak kebaikan. Lihat tuh, di negeri yang air susah sedekah. Kita air banyak medit sama tetangga. Di negeri yang nggak ada buah-buahan, buah-buahan gampang. Kita buah di mana-mana, kilo 25.000. Jadi akhirnya kita nggak berkah, Negeri yang banyak beras nggak berani sedekah. Dulu tahun 45 sampai tahun 57 swasembada beras. Negeri baru merdeka kaya, Malaysia mohon dikirim beras, Thailand mohon, Singapura. Sekarang kita minta dikirimin beras sama Thailand. Karena generasinya generasi yang anti sedekah. Ini Jumat nih, ya masih ada waktu kalau bagi orang tua. Sejam setengah, lama juga ya. Ya, pokoknya ini masih ada waktu. Kita bisa berbuat kebaikan yang banyak. Jangan cuma pengen viral dilihat orang. Nggak perlu orang tahu siapa kita, karena Allah pasti mengetahui kita. Innallaha la yudiu amalal mu'minin, dan Allah nggak pernah menghilangkan kebaikan-kebaikan yang orang beriman lakukan, gitu ya. Dalil yang di bahasan terakhir kita ini, riwayat Muslim dikatakan al-mutasabbi bima lam yu'ta kalabis sauba zur. Al-mutasabbi, yakni orang yang suka pura-pura merasa puas, ya, bima lam yu'ta, dengan sesuatu yang sebenarnya tidak diberikan kepada dia. Kalabis sobazur, bagikan orang yang memakai dua pakaian palsu. Hari gini nih begini kondisinya. Jadi kita dipuji cantik padahal filter. Paham ya? Harusnya malu. Kalau mau yang ori kayak orang dulu, ya artinya benar-benar memang nggak dandan, cakepnya asli. Maaf, saya nggak mengatakan musik boleh, ya maaf ya. Cuma syair lagu yang dinyanyikan sama orang dulu nggak perlu alat buat manjang mendekin suara. Suara orang dulu emang enak. Ya, hatta dia baca Quran, masya Allah. Kalau sekarang kita bingung suara orang bagus mana, karena mesin yang manjangin mendekin. Ya, itu nggak asik. Jadi kayak apa ya? Kayak titel akademik. Prakteknya apa? Ya, kamu ukur orang dari titel, dari status pendidikan. Kamu lupa nabi kamu tuh non akademik. Nabi kamu tuh ummi, orang buta huruf. Cuma bawa Quran yang grammarnya tinggi. Kamu nggak usah malu non akademik. Ada hukum sebab akibat. Sekolah, kuliah itu rezeki yang Allah nggak kasih ke semua orang. Kalau kamu bisa, alhamdulillah. Tolong banggain orang tua kamu. Tolong kamu sampai selesai punya titel. Bukan buat sombong, buat bikin orang tua bangga, nggak beridonya Allah. Sisanya praktek. Jangan kuliahnya apa, kerjanya apa, nggak nyambung. Ya. Gak usah khawatir, gak usah. Ya, jadi jangan sampai kita down karena kita non akademik. Sukses ini titipan, bukan usaha yang kita keluarkan. Betul, manjada wajada. Siapa yang sungguh-sungguh pasti dapat. Betul. Hukum sebab akibat. Cuma kan berkah belum tentu. Makanya jangan heran kita punya orang tua yang bukan lulusan universitas psikolog. Harusnya kan jadi psikiater orang tua gitu. Enggak, orang tua gitu juga bukan lulusan universitas bagian masak dan tuh yang gitu ya. Ya, ibu kita juga bukan ahli manajemen keuangan, bukan. Manusia-manusia tanpa akademik. Ayah kita mana punya status anak kampus, mana nggak ada. Tapi lihat, Allah titipkan anak-anak seperti kita. Anak-anaknya yang jadi hebat. Lihat. Karena semuanya titipan. Ibu yang lemah tanpa pendidikan bisa megang 6 anak dengan tangannya sendiri. Sekarang mana anak-anak yang bertitel S1, S2, S3? 6 anak, ibu sakit nggak bisa nengokin. Mana arti akademik kita, mana? Gak ada sama sekali. Ya, kita cuma dituntut pura-pura.
Sekarang tuh zamannya pura-pura. Tipu orang dengan sosial media. Kepura-puraan. Padahal agama ini bukan pura-pura. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanah itu bukti nyata, bukan teori. Suri teladan di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan terbukti memang beliau sidik tablik amanah fatona. Beliau nggak pernah berteori. Makanya banyak orang-orang pinter di Madinah belajar sama Nabi yang nggak kuliah. Maaf, yang nggak belajar, nggak sekolah, bahasanya bukan kuliah. Ya. Artinya betul-betul memang yang Nabi sampaikan qala Allah wa qala Rasul, dan ternyata Quran dan Sunnah itu nggak membutuhkan titel, tapi semangat untuk mendapat dan ridhonya Allah. Ini yang kita kadang-kadang nggak perhatiin. Mungkin pinter cuma nggak dapat ridho Allah. Sementara ridhonya Allah di ridho orang tua. Di situ nanti kembali yang kita butuhkan tuh anak yang soleh, yang bisa diberikan ridhonya Allah karena orang tua ridho sama dia. Ya, udah, kita nggak butuh popularitas. Jangan jadi orang yang pura-pura. Ya, orang-orang yang pura-pura kenyang padahal dia nggak makan, itu kayak pakai pakaian palsu kata Nabi. Orang-orang yang pura-pura cakep padahal cakepnya apa? Miss Universe. Ya, yang dilombain bentuk jidat, bentuk mata, bentuk hidung, bentuk pantat, betis, itu physically. 20 tahun lagi keriput itu. Ya, coba dilombain Quran, akhlak, sopan santun, adab. Ini kan dunia enggak, itu dikesampingkan, yang penting fisik. Herannya perempuan mau ikut lomba kayak begituan. Astagfirullahaladzim, cuma pengen viral. Makanya kita semua di sini tidak mau viral. Pas ya judulnya. Silakan yang mau ditanyakan. Akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Fadhal, silakan. Ya. Mana? Ada yang tanya nggak? Atau ada yang nulis di kertas? Pertanyaannya? Ustaz, izin Anda bacain aja ya. Baik, nah. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya, apakah pengajian di malam Jumat ada dalil dan hadisnya untuk membaca Yasin, Al-Kahfi, doa untuk arwah? Syukran. Lagi yang dikaji yoga viral, yang dibahas Yasinan. Ini namanya Jaka Sembung makan bubur Cirebon, nggak nyambung bro. Ustaz, apakah malam Jumat itu boleh pengajian atau ngaji, Ustaz? Ya, ada dalilnya nggak? Dalilnya umum kok. Semua waktu untuk ngaji itu bagus. Apalagi malam Jumat, Sayyidul Ayyam, malam penuh dengan keberkahan kan? Salahnya di mana? Saya pernah sampaikan kok di Rumil, kalau di Hilya. Enggak jauh-jauh nih dari di Depok nih, di daerah apa sebelum jembatan Serong sana tuh ya. Saya kajian di sana. Ada yang tahu kan? Saya diem-diem kajiannya. Yang viral tuh masalah Wahabi ente bukan asota Wahabi. Sono itu kejadiannya. Ya. Jadi saya dibilang suruh datang di kajian malam Jumat. Mau gak Tat? Ya mau, malam Jumat bagus kalau ngaji, saya bilang. Malam berkah. Cuman ngaji Tat, ya ngaji bener. Tapi ngajinya surat Yasin. Emang apa Yasin? Kan Quran kita baca. Iya juga sih. Terus gimana Ustaz? Saya mau ngajar, tapi saya pengen ngajinya kayak yang Rasul contohin. 5 ayat terjemahkan, 5 ayat terjemahkan. Ya kalau yang namanya ngaji itu satu baca, lain denger. Bukan semuanya baca kagak ada yang denger. Karena dalilnya idza quri'al Qur'an fastami'u lahu. Kalau Quran dibaca diem dengerin, itu dalilnya. Gimana? Ya siap Tat, tapi yang nerjemahin siapa Tat? Kagak ada. Lah selama ini ngaji gimana? Ya cuma ngaji doang, kagak nerjemahin. Ya udah saya mau saya nerjemahin. Udah nggak berasa sebulan itu, yang 4 kali pertemuan lah gitu ya. Hatamlah surat Yasin dengan terjemahannya.
Di bulan berikutnya saya datang lagi, saya bilang, kita ngulang Yasin lagi apa surat lain nih? Surat lain ya Tat, bosen Tat, begitu dia bilang. Selesai urusannya. Masalahnya di mana? Kita suka nggak ngerti cara untuk melerai sebuah ikatan yang sudah rusak, yang akhirnya mendatangkan keburukan. Padahal nggak ada masalah, diluruskan aja dulu, karena kan mereka terbiasa begitu. Malam Jumat kumpul ngaji bagus, udah gitu disiapin makanan, buru tuh pisang, masya Allah ya, banyak bener. Udah gitu pulang pada bawa besek, salahnya di mana? Kita mah kalah kering, kita mah kering betul. Pulang nggak ada yang bawa besek di sini betul. Nah, makanya orang senang begitu. Nah itu yang kita kurang, muhasabah kita kurang. Kita nggak menyalahkan ada ayat yang diulang-ulang itu bid'ah ya. Cuma harus kita akui itu adat di masyarakat yang memang dibuat untuk sebuah kebaikan. Tinggal dibenerin, tinggal dirapihin. Nanti kalau sudah rapi, ilmu yang akan melarang diri mereka untuk berbuat itu lagi nanti insya Allah. Bukan tugas kita untuk melarang orang, itu tugas Allah ya. Wallahu a'lam bishawab. Taib, fadhal. Jadi luruskan ya, yang nggak boleh itu surat yang dibaca rutin di waktu yang dirutinkan, itu yang nggak diperbolehkan ya. Iya silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Izin bertanya Ustaz, gimana caranya untuk menasihatin putri saya gitu yang suka mengupload foto di status gitu Ustaz? Gitu aja. Terus apakah ada hubungannya dengan yang namanya penyakit ain gitu Ustaz? Penyakit ain itu sebenarnya gimana Ustaz gitu? Iya. Terima kasih. Iya. Bapaknya ada nih? Ada Ustaz. Iya, harusnya bapaknya ngomong, yang saya nih harusnya nih ya. Sudah Ustaz. Iya, saya paham. Supaya nggak tegang Bu ya. Bu, kalau pengen menghilangkan satu masalah, kita mesti tahu dulu sebab masalah itu ada. Apa sih yang membuat anak kita ini suka mengupload foto? Ya, dia pengen viral, Ustaz. Iya. Kenapa dia pengen viral? Banyak yang muji. Mungkin selama ini kita kurang muji dia. Ya, harus kita akuin. Saya bilang anak-anak saya suka nyoret dinding. Saya paling marah kalau mamanya ngomel. Kalau dia sentil tangan anak saya sentil tangan dia. Sakit gak? Sakit. Dia juga sakit. Kenapa anak nulis-nulis di dinding ini? Karena kamu nggak ngasih buku gambar ke dia. Anak cuma pengen tampil. Anak cuma pengen tampil. Sini pensilnya, saya bilang. Saya nilai 10, 8, 9. Cakep, saya bilang. Ya. Ya, artinya nih anak cuma pengen dipuji. Just to know, Ma, saya bisa gambar loh. Ma, aku cantik loh. Ma, kalau sampai dia pengen dipuji sama orang di luar, di rumah dia kurang dipuji. Dan kalau dia anak perempuan, kedekatan dia dengan papanya dipertanyakan. Wajib seorang ayah itu dekat dengan anak perempuannya. Wajib. Wallahi. Sampai anak mengatakan, my papa is my hero. Jaga hati anak perempuan. Ini akan menentukan kemuliaan dia akan datang. Makanya ayahnya mesti interaktif gitu loh. Sehingga dia nggak perlu pujian di luar. Anak perempuan yang jauh dari ayahnya akan menjadi santapan serigala berbulu domba di luar. Laki-laki hidung belang. Tapi kalau dekat sama ayahnya, dia nggak membutuhkan pujian orang. Karena yang dia butuhkan ridhonya seorang wali hakim dalam pernikahan nanti, ayahnya. Subhanallah. Jadi kuncinya di ayah, di orang tua. Masya Allah. Kirain semut baris. Oh Masya Allah. Itu begitu aja senang perempuan digituin kan. Kamu kok kurusan. Botol keluar semua dah. Itu kayak gitu sebenarnya. Itu maksudnya itu hukum sebab akibatnya dilihat. Oh ternyata itu ya. Atau mungkin udah dipuji sama kita orang tua, udah lingkungan. Jangan sampai kedip urusan anak. Ini anak temennya siapa?
Yang dilihat apa, yang dibaca apa. Hari gini anak pakai cadar saja jatuh cinta sama bintang film sinetron Korea, betul? Yang mukanya pada nggak berbentuk, apa licin-licin banget tuh laki, subhanallah. Saya kadang-kadang bingung sih, orang-orang syar'i agamanya bagus, pesantrenan masya Allah, demennya bintang film Korea, subhanallah. Siluman belut, saya bilang gak ada bulu pisan, masya Allah, subhanallah. Ajarin demen sama laki gitu loh, laki kuda coklat berkeringat di tengah terik yang bergerak itu laki gitu loh. Laki repot sama kulit dia. Subhanallah. Suruh jadi biker dulu dah, berteman sama Oli yang begini. Ya begitu ya. Jadi saya sih beberapa pertanyaan kayak begini saya sarankan untuk mengkritisi. Karena ini anak mungkin kurang dipuji, kurang di-up ya, atau lingkungan pertemanannya mesti dilihat. Karena hari gini saya juga nggak paham deh cara anak-anak sekarang berpikir gitu ya. Cuma kalau kita masuk ke dalam kita baru tahu, sampai punya geng pakai hijab yang mereknya sama, gelontang-gelenteng di sini. Ya, saya juga nggak tahu kenapa sih akhirnya tukang-tukang kerudungnya yang memang dagang yang ngikutin pesanan. Apa merek jilbab ada merek-merek luar, sekarang di luar dikasih merek. Dulu kan merek di dalam, iya kan? Itulah kondisi. Itu aja deh. Udah lagi deh. Satu lagi. Tuh, angkat tangan tuh. Betul. Ya aduh, angkat tangan Sian, angkat tangan lu tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, menyambung tadi pertanyaan ibu, saya jadi ingat kakak saya. Jadi kan waktu meninggal istrinya, terus mungkin sama anaknya boleh menikah lagi, cuman nunggu setahun Ustadz. Tapi kakak saya itu kan yang lakinya ya, jadi belum setahun beliau udah menikah lagi. Tapi tanpa sepengetahuan kita semua, anak dan saudara-saudaranya. Pulang-pulang ke sini udah menikah, anaknya itu protes sampai nggak mau ketemu. Akhirnya waktu datang ke sini nemuin kita, ya kita mau nggak mau harus menerima karena semua sudah terjadi. Kalau pikiran kita begitu, tapi anaknya bersikeras nggak mau. Itu bagaimana caranya Ustadz agar dilembutkan hatinya? Taib. Memang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini zaman subhanallah ya. Orang zina nggak diviralin, orang nikah diomongin. Ini zaman masya Allah. Orang nggak pakai kerudung viral, dipuji banyak orang. Orang pakai niqab dicurigain bini teroris gitu. Ini zaman masya Allah. Jelaskan sama anaknya. Apa kamu bisa menjamin syahwat ayah kamu? Kenapa mesti pakai bahasa setelah mama setahun meninggal baru nikah? Terus selama setahun apa papa kamu nggak bisa menahan syahwatnya? Jangan-jangan dia berzina. Kamu mau tanggung dosa? Bangga punya ayah yang berzina. Jelaskan. Jangan sampai ego dikedepankan. Ini butuh bahasa-bahasa lembut. Karena memang nggak disalahkan juga. Kadang-kadang kecintaan yang berlebihan itu membuat yang wajib jadi terlantar. Ya banyak di kita banyak kasus kayak gini, mau anak ke papanya atau anak ke mamahnya, papanya meninggal, nikah lagi jadi masalah. Nenek-nenek kawin rame anaknya pada. Oh kawin lagi, ya Allah. Tuh pasti tuh anak muda yang kawin sama mama pengen harta mama gitu. Astagfirullahaladzim. Nah, ini mesti dilurusin. Selama memang dia menikah, ada apa dengan nikah? Ya, bukan Ustaz belum setahun. Jangan kata setahun. Kuburan belum kering aja boleh dinikah lagi. Jangan kata kuburan masih punya bini aja boleh kawin lagi. Betul nggak? Kan bahasanya begitu. Masalahnya di mana? Kecuali kalau dia selingkuh, berzina, bermaksiat, dia minum khamr, dia korupsi, zolim, nyakitin orang, KDART, ini jelas kejahatan. Ini bukan kejahatan, ada masalah. Jelaskan sama dia. Yang nikah lagi bukan cuma papa kamu,
Rasul mencontohkan nikah lagi. Sahabat juga begitu. Abu Thalha istrinya meninggal, nikah lagi sama Salamahnya, nikah lagi sama Rumaisah binti Milhan. Sampai dipelajari tuh, janda punya anak, nikah nggak boleh bawa anak dititipin kan ke Rasul. Ya jangan buy one get two, buy one get three, bukan gitu ya. Itu kan diajarin semua. Ada apa dengan pernikahan? Selama memang nikah itu tujuan memperbanyak umat, boleh. Ya mungkin dia nggak nerima aja karena kecintaan yang berlebihan pada keduanya. Tapi ingat, itu cinta yang buta. Ya ini yang di Islam nggak diperbolehkan, cinta buta ya. Wah, udah saatnya lah kita untuk menerima syariat. Ya Allah menjadikan nikah itu solusi bukan tujuan. Tak ada pernikahan, yang ada perzinahan. Ya, makanya laki-laki perempuan yang mau nikah lagi disyariatkan untuk menikah dengan yang lebih baik. Makanya bilang sama anak, papa nikah sama perempuan baik tidak? Kalau sama yang baik, alhamdulillah. Kamu mau ngurusin papa tiap hari, bikinin makan, bikinin minum, enggak kan? Biar istrinya yang ngurusin. Tugas kamu, tugas kami, tugas kita semua anak ini berbakti, bukan jadi hakim buat orang tua kita. Mumpung masih ada orang tua, jangan dimusuhin, cium tangannya. Karena sebentar lagi daging bangkai yang kita cium. Bau kamper barus, bau kapur barus, bau bidara nanti. Mumpung masih hidup, ya, ayah kita menikah bukan berzina. Ya jangan dimusuhin, nyesel nanti ketika kita sudah berilmu, tahu nggak bisa menghidupkan kembali, air mata nggak membangkitkan mereka. Ya Allah alam barakallahu fiik. Nah, ada lagi silakan. Izin Ustaz membacakan. Silakan. Ustaz, bolehkah dan apa hukumnya kalau kita mencari uang dengan cara live di TikTok, mengumpulkan koin dari hasil live yang bisa dirupiahkan, tapi live-nya dominan banyak laki-laki yang masuk atau join? Ya memang sosial media ini kayak rumah tangga sih sebenarnya ya. Kita ngelarang orang yang bukan mahram masuk ke rumah, tapi ke sosial media kita nggak bisa mencegah kan. Wallahu a'lam bishawab. Pokoknya apapun yang menimbulkan syubhat dan keharaman, maka uangnya syubhat dan haram. Saya tahu katanya Ustaz Subhan centang biru lah kemarin ketika kena di sempat di ban seorangnya, di hack gitu ya. Saya bilang udah hapus aja, kita bikin baru, pusing amat sih. Bukan, khalas. Ya kita nggak pernah ngambil keuntungan seperak pun dari centang ini centang itunya gitu. Kenapa? Karena memang cuma untuk menjadi alat bantu agar yang nggak datang nih bisa lihat. Ini yang datang mungkin 200-300 orang ya. Tapi ini yang nonton kan ribuan, ada pahala buat teman-teman di Al-Hilya Rumil kan. Masya Allah gitu. Nah, kalau saran saya sih kalau ada hasil dari sosial media yang di dalamnya banyak bisnis subhatnya, asal jangan dikonsumsi, hindarilah ya. Karena kebaikan yang kita pengen di sisi Allah datang dengan cara yang baik. Yang dikhawatirkan nanti berujung pada keburukan kalau ada kontaminasi. Ya, talbis, namanya talbis, terkolaborasi dengan keburukan. Talbisul haqqo bil batil taktumunal haq wa antum ta'lamun. Ya, wallahu alam bishawab. Ya, harus khutbah Jumat, takut nggak keburu waktu ya. Semoga nanti Allah berikan yang terbaik buat kita. Tetap semangat belajar ibu-ibu Al-Hilya Rumil ya. Jangan sampai malas untuk menuntut ilmu, karena ibu ini betul-betul menjadi ukuran. Ibu baik, ibu tenang, rumah tangga baik dan tenang. Ibu nggak baik, ibu nggak tenang, pecah temberang nanti di rumah tangga gitu ya. Ingat Bu, kata-kata terakhir yang ditulis oleh Asy-Syatibi, beliau mengatakan akhirul asya nuzulan min qulubis sholihin hubbus sulta wa tasaddur. Hal yang paling terakhir luntur dari hati orang soleh itu cinta kekuasaan dan cinta popularitas. Jadi kita ngejar kekuasaan, kita ngejar popularitas, itu yang paling lama hilang di dada kita. Makanya jangan sampai mengejar kekuasaan dan popularitas ya. Jadilah orang yang bermanfaat untuk mendapatkan ridhonya Allah.
Ya, semoga manfaat insyaallah. Minta maaf kalau ada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Jaga ukhuwah di antara kita, janganlah lantang saling mendoakan. Doakan diri kita, keluarga kita, doakan majelis ilmu kita nih Al-Hilya, doakan masjid kita ya. Ini semoga Allah berikan yang terbaik, dan doakan pula negeri kita tercinta Indonesia agar dijaga ukhuwah kebangsaannya. Doakan pula saudara kita di Palestina, di Rafah, di Gaza, semoga selalu diberikan kesabaran oleh Allah. Dan semoga Allah jadikan anak-anak kita anak yang soleh, soleha insyaallah ya. Barakallahu fiik. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.